kita akan translate apa yang menjadi visi designers itu ke dalam di atas panggung. Ada yang fashion show tunggal, ada yang trunk show, ada yang fashion parade. Kalaupun kamu punya portfolio yang pernah difoto sama fotografer profesional juga nggak apa-apa, itu juga disubmit. Cuma biasanya kita lebih ngelihat yang plainnya dulu. Selamat datang di Kerja Cerita, sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya bersama Dira. dan Tommy. Hari ini kita sudah datangkan teman kerja kita yang bernama James. Dia adalah seorang fashion choreographer dan pemilik salah satu agent model di Indonesia. Langsung aja kita kenalin, ini dia Hai, James. halo. Hai, kabar? hai, baik. Hai. Apa kabar juga Dira dan Baik Tommy? dong. Baik. Thank you udah datang James. Jadi kita di sini pengen kamu coba perkenalkan diri sama perkenalkan sebenarnya profesi mungkin fashion choreographer dulu ya. Itu tuh apa? Gitu, mulai ceritain. Oke, perkenalkan nama gue James Hartono. Gue salah satu fashion choreographer di Jakarta ya, karena di berbagai daerah itu juga banyak fashion choreographer. Aku lebih fokus karena aku dari Jakarta, jadi di Jakarta aja. Dan juga salah satu pemilik agensi di Jakarta. Gitu. Agensi model ya. Iya. Gitu. Kalau fashion choreographer sendiri itu lebih sebagai seorang pengarah suatu pagelaran busana lah, kalau misalnya kita bisa bilang gitu. Jadi mengarahkan bagaimana model-model itu tampil dan memperagakan sebuah peragaan busana itu sendiri, mempresentasikan bagaimana sebuah peragaan busana itu. Yang diarahkan itu mulai dari kayak gerakannya, terus dia harus berdiri di mana, Iya. atau ada hal-hal lain? Banyak sih aspeknya. Jadi seperti kita harus pertama brainstorm dulu dengan desainer, kemauan desainer itu seperti apa, konsepnya bagaimana. Nah, nanti kita akan translate apa yang menjadi visi designers itu ke dalam di atas panggung, gitu, dengan mengarahkan model-model tersebut harus tampil seperti apa. Oh, berarti idenya dari James ya buat ngasih ke desainernya bahwa nanti seperti ini konsepnya gitu ya. Ada kayak semacam Ya, lebih brainstorming dan kita mengeksekusikannya yang di atas panggung gitu. Jadi biasanya desainer itu punya konsep beda-beda kan. Jadi kita harus translate dulu nih konsepnya mau seperti apa, baru kita sharing idea kita seperti ini, nanti collaborate the ideas untuk bagaimana presentasi pagelaran busana atau fashion presentation itu. Gitu. Biasanya umumnya kalau presentasi busananya tuh berapa lama sih durasinya? Durasinya tergantung, karena kalau fashion show itu ada yang fashion show tunggal, ada yang trunk show, ada yang fashion parade gitu. Jadi tergantung sih, cuma biasanya kalau acara fashion show itu 30 sampai 1 jam lah gitu. Nah tadi kan James ada nyebut juga tadi ada yang tunggal, ada yang parade, Trans show. ada trans show. Itu apa sih bedanya sebenarnya? Kalau fashion show tunggal itu jadi emang fashion designernya itu punya show sendiri. Jadi emang baju-bajunya dia biasanya itu annual show gitu. Jadi koleksinya bisa sekitar 50 sampai 60, bahkan ya tergantung desainernya sih dia tahun itu mengeluarkan berapa banyak. Dan memang fokusnya dan lebih grande ya, fokusnya memang untuk desainer itu gitu. Kalau trunk show itu lebih ke mini show, jadi kayak misalnya show di dalam toko atau mungkin di mall yang koleksinya paling cuma 10, 15 atau 20 koleksi gitu. Kalau misalnya fashion parade itu misalnya dalam satu fashion show ada 9 sampai 12 designers yang berkolaborasi, tapi mereka punya slotnya masing-masing gitu. Jadi kayak parade aja gitu. Kalau fashion week gitu tuh maksudnya apa? Parade atau? Fashion week itu masuknya parade. Gitu. Karena ada yang di satu slot itu beberapa desainer, ada yang satu slot itu emang desainer doang. Cuma kita nggak bisa sebut show tunggal ya, karena memang karena itu fashion week satu rangkaian acara fashion show dari beberapa desainer gitu. Tapi kalau keadaannya kayak gitu, fashion choreographer-nya satu aja atau akan Ada beberapa pasti. Kalau fashion week itu biasanya dibagi-bagi lah. Misalnya dalam satu hari ada
4 atau sampai 5 slot gitu. Nanti ada 2 sampai 3 koreografer di satu hari itu biasanya. Saat ngasih ide gitu biasanya udah tahu dong bayangan kayak bajunya seperti apa kan sudah tahu ya koleksinya seperti Iya, apa. kita sebelum sharing the ideas, kita mesti lihat dulu nih line up bajunya nanti kayak gimana. Terus misalnya desainersnya ngambil tema dari daerah mana, atau mungkin tematiknya dia lebih ke arah modern kah, atau lebih ke wastra, atau lebih ke futuristik atau gimana. Nah, kita harus tahu juga. Jadi kita bisa punya bayangan gimana cara presentasi bajunya. Untuk model tuh biasanya milihin dari James-nya atau dari desainer udah mau saya maunya yang seperti ini tuh biasanya yang pilih siapa? Kalau misalnya annual show itu biasanya ada audisinya dulu. Oh gitu. Nah, ada audisinya dulu. Keputusan terbesar pasti dari desainer. Kita sebagai fashion choreographer paling hanya membantu untuk memberikan input karena kita lebih sering bekerja sama dengan modelnya gitu ya. Jadi yang ini bagus nih segala macam gitu kan. Kita kasih input aja, cuma back again keputusan semuanya ada di tangan designers. Gitu. Oh gitu, ada audisinya. Ada audisinya. Kayak casting gitu atau Iya, kayak gimana tuh? kayak casting. Jadi ya memang diinfokan lewat sosial media ataupun via agency, WhatsApp personal ke agensi masing-masing untuk datengin modelnya, atau bahkan mungkin ada yang memang kalau misalnya desainer besar biasanya sudah ada shortlist nama-nama model yang dipanggil untuk audisi siapa-siapa aja gitu. Oh gitu. Terus kalau kayak kamu pas hari H di lapangan, biasanya koordinasinya sama siapa aja kalau boleh tahu? Banyak. Kita tuh kalau pada saat fashion show itu ada show director, itu punya tim Biasanya tersendiri, dia yang lebih keseluruhan show gitu. Kamu Jadi ngapain untuk sama mereka? Tektokannya biasanya ngapain? kan kita harus tahu nih runutan acaranya, rundown-nya seperti apa. Mulai dari GR kita harus koordinasi dengan model koordinator, terus nanti ada multimedia, ada kata sambutan, ada lighting, ada sound, segala macam. Itu segala jenis aspek dalam sebuah fashion show itu kita harus collaborate biar lancar gitu. Jadi tahu nih urutan pertamanya apa, ada kata sambutan kah, ada acara apa, ada segala macamnya, itu kita harus tahu dulu gitu. Jadi nggak main cuma ya udah langsung show aja gitu. Iya, Pasti kayak cuma ada taruh-taruh rangkaian doang. acaranya gitu. Oh, berarti ya koordinasi juga ya lightingnya, Iya. siapa yang harus dikasih lihat gitu. Betul. Oh, tapi selain tadi si fashion director, Show director. Itu apa lagi ya? Selain dengan model tentunya ya, ada lagi nggak sih di belakangnya itu atau di balik layar barangkali? Di balik layar biasanya kita kalau tim fashion choreographer itu ada yang namanya model koordinator, ada yang namanya queuer. Apa itu? Queuer itu adalah tim dari koreografer yang untuk Antrian. membariskan model dan mengeluarkan model dari backstage ke panggung gitu. Karena kan koreografer akan berdiri di FOH. FOH itu tempat sound system, semua monitor semua di situ. Di Sound depannya system, ya, multimedia, panggung depannya. ya di depannya itu FOH. Nah kan kita nggak mungkin teriak-teriak ke belakang kan, jadi kita harus koordinasi sama tim kita yang namanya kita sebut queuer itu gitu. Jadi kapan model itu harus keluar, itu bersama queuer di backstage gitu. Ini tuh dia nge-koreain cara jalannya aja atau memang gimana sih sebenarnya Cara jalan, titik pose, terus mood jalannya seperti apa, itu tugas koreografer untuk ngebrief modelnya pada saat GR dan mengingatkan kembali pada saat sebelum show gitu. Mood jalan kayak gimana? Mood jalan tuh banyak kan, ada yang biasanya aku maunya cool gitu, jadi nggak mau swing, nggak mau yang banyak hit, geol gitu. Yeah. Jadi memang lurus-lurus aja. Ada juga yang maunya dramatis, ada juga yang maunya fierce gitu, ada yang maunya senyum, ada yang maunya romantis gitu. Nah itu koreografer lah yang harus nge-brief modelnya biar sampai mood yang dimau oleh desainer. Walaupun biasa ada juga model yang sudah punya kayak ciri khas jalan sendiri gitu kan, tapi tetap mesti ngikutin arahan dari supaya bisa deliver bajunya dengan baik. Betul. Jadi harus memang tugas koreografer untuk menyampaikan apa yang desainer mau ke model gitu. Tapi susah nggak sih koordinasinya, James, kayak gitu?
susah-susah gampang. Cuma Iya. kalau misalnya udah terbiasa dengan pace-nya, ya udah enak lah. Maksudnya udah tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Ada nggak James show yang nggak pakai koreografer gitu? Misal dia gue sendiri aja deh sebagai desainer ya, mungkin dia ngerasa bisa cuman ini doang, ada nggak sih atau harus pakai koreografer di? Ada juga ya. Ada. Cuma biasanya tidak akan serapih ketika pakai koreografer gitu. Karena koreografer itu juga timing juga, ngikutin timing, terus tahu kapan model berikutnya harus keluar. Karena kan ada juga show yang modelnya itu harus ganti baju. Nah, kita harus tahu nih ukuran panggungnya seperti apa, jumlah modelnya berapa. Nah, itu kita bisa nentuin nih, dia harus di atas panggungnya tuh berapa lama, karena untuk butuh waktu buat ganti baju ke berikutnya, kayak gitu. Kalau misalnya panggungnya kecil, modelnya nggak banyak, dan harus ganti baju, means kita harus akalinya dengan banyaknya titik pose, gitu. Tapi kalau misalnya panggungnya udah besar, panjang gitu, modelnya juga banyak, berarti lebih minimalisin pose-nya, lebih cepat pacing keluar masuknya, karena kalau misalnya kelamaan juga nanti orang akan bosan nonton. Karena durasi acara udah pasti tahu berapa lama ya, pasti kan menyesuaikan. Nah, itu harus menyesuaikan. Jadi kita harus tahu semua aspek dari segi panggung, segi bajunya, musiknya gimana gitu. Nah, tiap sequence, tiap atau berapa model kita harus ganti musik biar nggak bosan orang gitu. Musiknya pun moodnya harus diatur gitu. Misalnya dari yang makin lama makin naik, istirahatin dulu, turunin lagi, ntar pas terakhir closing naik lagi biar grande gitu. Kalau musik itu nanti juga dari koreografernya. Kalau musik biasanya itu desainer itu punya reference gitu. Nanti ada yang namanya music director juga. Music director itu yang akan nge-mix musik dari reference-nya itu ataupun bikin musik sendiri untuk fashion show tersebut. Berarti banyak banget ininya ya, kayak apa? Banyak personil-personilnya. Iya, Dengan job desk-nya masing-masing. banyak ya. Iya. Tapi biasanya kejadian-kejadian yang kurang diharapkan di panggung tuh apa aja sih contohnya, selain ini ya, kayak mungkin modelnya jatuh gitu biasanya kalau kita lihat ya. Mungkin technical kali ya kalau pada saat show gitu. Misalnya multimedianya nyala tapi suaranya lupa dinyalain gitu, kadang bisa. Atau lightingnya tiba-tiba ada kenapa, soundnya, mikrofonnya pada saat itu, ya itulah human error yang suka terjadi kadang-kadang. Nah, itu yang kita minimalisir dengan cara ya kita harus GR dari sebelum acara mulai. Ada nggak sih model yang bandel gitu ngikutin arahan briefnya? Mungkin dia kayak kecepatan atau kelambatan, jadi kayak ngerusak tatanan acara gitu. Ada sih. Terus gimana tuh? Bakal nggak pakai lagi? Enggak, maksudnya habis itu biasanya kita bilangin kita selesai show ya, maksudnya itu kan show udah berjalan ya, maksudnya Di-review kecuali pada saat GR kita masih bisa bilangin ayo lebih cepat lu jalannya gitu, tapi pada saat misalnya show ternyata masih ada miss yang seperti itu, ya udah show udah berjalan, show selesai baru kita akan bilangin di belakang panggung gitu. Biasanya kalau misalnya ada masalah-masalah kayak gitu kan dari desainer biasanya nyalainnya ke direkturnya ya, saya ke koreografernya, bukan ke modelnya pasti kan ya. Itu pernah ngalamin kayak gitu? Kayak ya pernah, tapi nggak sering jarang sih. ya. Berarti overall oke ya, nggak ada masalah show-nya. Tapi secara skill yang harus dimiliki sama koreografer fashion tuh apa? Secara skill itu lebih ke gimana caranya kita bisa visualisasi, menyatukan visi desainer dan bisa meng-create apa yang ada di otak desainer itu di atas panggung gitu. Itu sih. Terus kita juga harus tahu aspek penonton, posisinya bagaimana, posisi kamera di mana gitu. Jadi semua sudut itu bisa kebagian presentasinya gitu. Ada visualisasi yang harus dipunya gitu sama seorang koreografer. Oke, berarti harus main visual banget ya. Iya. Oke, itu berarti harus kuat nih visualnya. Tapi itu maksudnya itu datang dengan sendirinya kayak satu bakat atau something yang harus diasah juga sebenarnya menurut kamu? Itu sesuatu yang harus diasah juga,
tapi bakat pun itu juga membantu untuk visualisasi itu gitu. Karena nggak semua orang bisa memvisualisasikan apa yang menjadi fashion presentation itu. Gitu. Ya kan semua orang ada keahliannya masing-masing gitu Benar ya. sih. Ada yang lebih di kreatif, ada yang lebih di akademis gitu. Nah, kita yang lebih di kreatifnya gitu yang harus. Oke. Nah, ini kan kamu selain jadi fashion choreographer kan sebenarnya kamu juga owner dari agensi model ya. Mungkin boleh ceritain nggak sih sebenarnya kalau di agensi model itu apa yang beda sebenarnya dari fashion choreographer gitu? Apa yang kamu handle? Apa aja service-nya? Kalau agensi model kan otomatis kita memiliki model-model untuk jasanya kita jual gitu ya, untuk fashion show, untuk photoshoot gitu. Nah, kebetulan untuk agensi model yang aku pegang itu, selain kita memiliki jasa untuk model, kita juga punya jasa untuk koreografer, untuk production, segala macam seperti itu. Production? Mencakupi apa gitu? Misalnya ada klien yang memang butuh semuanya nih, misalnya butuh model, butuh fotografer, butuh stylist, butuh make up, itu kita juga bisa handle. Oh gitu. Tapi apakah fashion only atau sebenarnya untuk mungkin acara event lain yang di luar itu? Mostly fokusnya di fashion sih. Mostly Iya. bakal fashion ya? Fashion and beauty. Oh, oke. Gitu. Kalau mau masuk ke agensinya buat model tuh syaratnya apa aja? Bukan buat aku ya, kayak secara tinggi kurang, usia udah lewat. Kalau mau apply itu biasanya kan kalian harus research dulu nih beberapa semua agensi itu punya karakternya masing-masing gitu. Nah, semakin banyak kamu apply ke beberapa agensi ya semakin besar kesempatan kamu gitu. Jadi jangan coba misalnya 1-2 agensi aja gitu, kayak ya udah coba apply beberapa, mana yang cocok ya gitu. Nah, kamu mesti siapin kayak digitals ya kita nyebutnya kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan Polaroid karena belum ada kamera digitals ataupun handphone yang bisa take pictures gitu. Kalau sekarang ya udah digitals kita nyebutnya, jadi ya kamu les make up ya, make up no make up gitu, terus nanti cari tembok yang kosong, putih, abu-abu atau yang at least monokrom gitu ya. Foto close up, foto tampak samping, kiri kanan, dan full body sama medium. Nah, itu disubmit gitu. Kalaupun kamu punya portfolio yang pernah difoto sama fotografer profesional juga nggak apa-apa, itu juga disubmit. Cuma biasanya kita lebih ngelihat yang plain-nya dulu. Jadi kita bisa tahu ini Si punya orang potensi bisa apa PN. enggak untuk Untuk masuk ke agensi. Kayak kanvas gitu ya, jadi bisa di... menurut kamu aku asli nggak? Nggak bercanda, ini harus dijawab. Jawab kok, aku pengen jawab. Aku pengen Ini jangan dijawab. Ya, biasanya kalau agensi model gitu, dia punya semua karakter model dengan fisik yang beda-beda atau punya ciri khas gitu loh. Misalnya James khusus yang buat model wajahnya, misalnya Indonesia atau yang lain khusus yang bule gitu. Kalau aku sih, kalau yang punya aku ya, itu lebih diverse sih. Jadi kita punya yang oriental, punya yang Indonesian look, punya yang mix gitu. Bule juga ada. Oh, macam-macam ya. Tapi apa yang menurut kamu kalau dari pandangan kamu pribadi ya sebagai agensi model, ketika kamu decide oke nih, ini bisa nih jadi model gue gitu. Itu tuh apa sih pertimbangannya? Yang pertama deh, begitu lihat, oh ini faktor ini yang bisa jadi masuk ke... Biasanya sih ada something di dia gitu yang kita klik gitu. Susah sih jelasinnya, kayak kalau misalnya secara physically ya, maksudnya ya model kan kita jualannya secara fisik ya gitu. Kalau untuk runway otomatis kita harus lihat tingginya gitu. Nah, mukanya pun apakah berkarakter gitu. Karena nggak semua yang tinggi pun juga bisa jadi model gitu maksudnya. Dan nggak semua yang cantik atau ganteng juga bisa jadi model gitu. Apa sih, apa soul-nya atau karakternya? Karakter. Karakter Dan unik mesti. ya subjektif sih kalau misalnya dalam agensi kan pasti ya punya subjectivity, kayak lu sukanya kayak gimana kayak gitu. Jadi ngomong soal muka terlalu berkarakter tuh bakal ngeganggu bajunya nggak sih? Terlalu strong, somehow kayak baju jadi kayak kalah sama mukanya gitu. Nah, makanya tiap desainer kan punya beda-beda nih, ada yang memang dia
karakternya modelnya yang model-model cantik, ada yang model-model edgy gitu. Nah, ya itu tergantung nanti pemilihan modelnya Tergantung seperti konsep apa. juga bajunya mungkin Iya, ya. gitu. Berarti kalau di agensimu ada semua nih? Rata-rata karakter-karakternya ada semua? Ada. Oh gitu. Berarti boleh aku simpulin kalau yang kamu lihat tuh lebih kayak karakternya nggak sih? Si model ini gitu ya. Tapi nyari modelnya itu susah nggak sih James kalau kamu dari sudut pandang agensi atau Banyak kayak apply buat jadi model ke kamu gitu. ternyata banyak. Ada. Biasanya mereka kan kalau sekarang email ya, atau enggak kita juga scouting di Instagram. Kalau zaman dulu belum ada Instagram segala macam, kita scouting di mall segala macam. Bahkan juga ada kok, maksudnya kita lagi misalnya jalan di mall atau jalan kemana gitu, tiba-tiba kita melihat sosok yang kayak, wow, ini kayaknya bisa nih jadi model gitu. Kadang kita samperin, kita tanya dulu sebenarnya, maksudnya udah kamu model bukan gitu. Nanti kalau misalnya bukan gitu, tertariknya jadi model gitu. Nanti kita bisa tukeran, aku kasih kartu nama ataupun misalnya tukeran Instagram. Nanti kita janjian nih misalnya ke kantor kapan, kita ngobrol-ngobrol di kantor gitu. Harus ada tahapan interviewnya juga sih, maksudnya kita biar tahu karakternya anak maunya kemana, karakternya seperti apa gitu. Iya. Aku ingat sih kayak pernah deh dulu banget gitu, kayaknya kita lagi ngopi deh. Ada orang kayak baristanya atau apalah gitu kan di tempat kita ngopi itu, kamu nanya model apa enggak gitu kan, kayak tertarik nggak ini. Itu live scouting biasanya. Akhirnya kayak gimana gitu. tuh dia jadi? Yang waktu di Grand Indonesia ya? Iya, Grand Indonesia. Oh, dulu sempat pada saat itu, cuma sekarang udah enggak. Oh. Gitu. Ternyata dari kamu pun kalau kayak misalkan, gue klik nih sama nih orang, bolehlah ditawarin gitu. Iya, gitu iya. ya. Kan namanya scouting kan juga proses pengenalan ya, maksudnya nggak selalu siapa yang kita scouting tuh pada saat waktu berjalan tuh ternyata jodoh sama kita juga belum tentu gitu. Gitu. Jadi semua tuh ya tergantung lah nanti di lapangan Tergantung seperti prosesnya apa, seperti apa prosesnya. gitu. Gitu ya. Nah, setahu aku juga dulu kan kamu agensinya dulu sendiri ya, gitu. Sendiri. Sekarang partneran gitu. Ya sekarang bertiga. Kenapa jadi tiba-tiba partneran? Orang biasanya kadang-kadang partneran pecah sendiri gitu. Ini kebalikan nih, sendiri tiba-tiba partneran gitu. Aku kan sendiri itu udah 10 tahun ya, dari 2010 sampai 2020 gitu. Ya honestly, ketika lu sendiri ngejalanin sesuatu ada titik capeknya gitu. Dan ketika lu udah capek kayak nggak ada yang bantu untuk backup gitu. Nah kebetulan pada saat gue udah di titik itu gitu, tiba-tiba ada dua rekan yang sekarang jadi partner itu bilang lah, pada saat itu juga kita lagi COVID, jadi memang semua bisnis lagi down, terus event semua di cancel gitu. Jadi kita bertiga tuh awalnya udah mau jalanin satu event gitu ya. Aku juga, kita bertiga masih belum bergabung nih gitu. Jadi masih yang satu di agensi mana, yang satu di mana, aku juga punya sendiri gitu. Cuma kita sering event bertiga gitu. Cuma tiba-tiba COVID, eventnya di cancel. Ya udah, terus akhirnya kita ngapain ya gitu. Akhirnya tercetuslah gimana kalau kita bikin collab, bikin agensi gitu. Dan biasanya aku tuh nggak pernah mau untuk gabung sama orang karena pasti takut pecah gitu. Tapi somehow karena aku juga udah kenal dua orang ini dan chemistry kita ternyata cocok, nggak pakai pikir panjang, aku yuk yaudah kita jalan bareng gitu. Tapi kenapa tiba-tiba jadi, kan COVID juga tuh, eventnya rada kurang, mungkin bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Merger itu supaya apa? Awal-awalnya ya, maksudnya awalnya. Gitu. Karena semuanya, ibaratnya kita juga mikirnya kayak kita bikin sesuatu dari nol lagi, karena semua juga berawal dari nol lagi nanti nih. Karena pada saat COVID kan semuanya bisnis lagi down semua gitu ya. Jadi ya udah kita beraniin diri untuk rebranding gitu. Jadi partner aku juga nanya gimana agensi kamu nanti yang lama gitu. Nggak apa-apa, kita rebranding aja gitu. Ya udah, akhirnya kita rebranding dengan nama yang baru. Kita udah mulai bikin press release segala macam gitu. Jadi kita umumin dari sosial media kalau kita udah bertiga sekarang namanya ini gitu.
Terus ya udah nekat aja, itu modal nekat kita sebenarnya. Ya. Modalnya gabung semua tuh, jadi dari 3 agensi bergabung jadi satu model-modelnya juga. Ada pemilihan lagi. Jadi gitu. jadi karena kita jadi 3 kepala, jadi harus 3-tiganya memutuskan anak ini oke apa enggak untuk Ada penjuriannya ya. ya. Menurut Mas Anang Ada lah maksudnya. ini gimana gitu. Maksudnya kalau dulu biasanya ya keputusannya cuma aku, sekarang ya kita harus bertiga keputusannya gitu. Atau mayoritas lah gitu. Bisa 2:1 boleh sih. Gitu. Kalau TOC gimana? Berarti kalau dari James malah lebih dimudahkan setelah akhirnya ada rekannya bantuin ya. Iya. Karena nggak semua orang bisa berbisnis bareng partner kan kalau buat mulai usaha yang baru gitu. Gitu. So far itu berarti udah jalan berapa tahun yang bertiga? Udah 4,5 tahun. Oh, Ya, COVID jadi ya Agustus tahunnya ya? Agustus tahun 2024 ini udah 4 tahun. Gitu. Apa yang kamu rasain sangat berbeda ketika jalan sendiri sama jalan bertiga ini? Lebih karena ada timnya gitu, jadi lebih ada yang nopang gitu. Kalau misalnya salah satu lagi down, kita juga sama-sama saling nopang. Sama ya tim karena teamwork kali Karena ya, teamwork. jadi lebih solid sih Iya. harusnya ya. Gitu. Tapi lebih suka mana, ngejalanin agency atau as a choreographer? Dua-duanya. Kalau lebih suka enggak ya? Beda soalnya. Oh gitu. Jadi kamu menganggap ini sebagai apa, ini sebagai apa? Enggak sih, sebenarnya satu kesatuan gitu. Jadi Karena berhubungan ya. Kan iya. Jadi ketika misalnya kita lagi jual jasa koreografer kita juga bisa jual jasa model kita. Kita jual jasa model kita bisa selipin jasa koreografer kita. berarti nggak selalu model dari James ya. Bisa juga Nggak. misalnya si Kadang kita juga kerjasama dengan agensi agensi lain. lain. Gitu. Oh, oke. Ataupun mungkin ya kita cuma di hire sebagai koreografer, modelnya udah ada juga pernah kayak gitu. Gitu, tergantung kliennya maunya Iya. apa. Sebenarnya mahal gak sih James kayak gitu? Nggak boleh. Tergantung lah. Oh, tergantung. Cincai lah, bisa Cincai. lah. Tiap model rate-nya beda-beda atau Beda-beda. sama? Tergantung Oh, jam gitu. terbangnya. Oh, ada jam terbangnya ya? Iya dong, karena kan ada yang senior, ada yang mungkin masih baru gitu. Itu bayarnya per show ya model itu ya berarti ya. Berarti kalau dia nggak lagi jalan berarti nggak ada masukan buat mereka gitu. Kita harus cariin kerjaan lagi, misalnya kayak photoshoot, Oh nggak hanya terus runway ada ya? endorsement segala macam. Oh gitu. input itu juga. Macam-macam ya? Benar-benar real agency berarti ya nggak cuman. Oh, Iya, nggak cuma runway kok. Maksudnya kita juga ada yang iklan, ada yang photoshoot. berarti modelnya nggak mesti yang good looking dong, bisa yang juga mungkin ya unik lah gitu ya. Iya. Buat photoshoot kan. Kita unik nggak? Ini di air. Semua orang ada keunikannya masing-masing. Menurut kamu dirambut gitu lah. Jangan jawab. Semua orang punya keunikan masing-masing. Gitu. Tapi rate-nya pasti beda ya? Beda Antara dia, misalnya satu orang yang sama, antara dia pegang fashion show sama pegang foto. Iya Beda beda. Red fashion show sama red photo biasanya beda gitu. Kalau di agency gitu maksimal usia berapa sih buat model? Kalau sekarang sebenarnya ada juga kategori yang namanya senior models, itu hitung kayak yang udah above 50, yang rambutnya udah abu-abu, itu juga ada sih. Oh yang sekarang. benar-benar senior banget sekalian ya? Ya, maksudnya seniornya dalam arti udah orang tua gitu. Iya. Ya. Kalau yang mudanya maksimal ada maksimal usia nggak di agency gitu biasanya? Biasanya tuh kalau yang paling muda scouting itu di 13 sama 13 tahun tuh Paling pasti- muda. Iya. Paling maksimal tuanya? Yang udah boleh keluar deh, mungkin udah tua. Enggak sih, kita nggak bisa nggak ada ya? nentuin umur sih. Maksudnya kadang ada yang umurnya udah kepala 3 tapi looknya masih muda gitu. Kayak aku dong, kepala tiga. Boleh. Pokoknya termuda 13 tahun udah bisa ya? 13 tahun biasa scouting yang paling muda itu remaja itu di sekitar segitu sih. Kamu pegang remaja juga atau yang dewasa aja? Teenage ada, cuma biasanya yang udah 16-an lah. 16-17 gitu. Soalnya 13 tahun tuh SMP ya? Baru masuk SMP saat Udah bisa jadi model? tuh. Ya kalau misalnya Secara fisik physically masuk syarat ya? untuk, Oh. kan juga ada yang dari anak-anak juga udah jadi model. Iya, Itu. model Cuma anak-anak, masuknya ya. kalau yang anak-anak ada market sendiri, ada yang teenager sendiri, ada yang dewasa sendiri.
Tapi menurut kamu ketika kamu jalanin agency apa sih keseruannya? Seru sih, karena kita ketemu banyak orang, kita mempelajari banyak orang gitu, berbagai karakter, terus how to deal with people, gimana cara menyelesaikan konflik, gimana cara mengatasi suatu masalah segala macam, itu kita juga belajar dari situ banyak banget. Konflik apa yang sering terjadi biasanya di Oh iya, ada drama-drama nggak sih dunia kayak fashion KKN gitu misalnya? spill Ada lah. Ada ya drama-drama? Ada lah, maksudnya nggak cuma di sini, maksudnya kan di setiap pekerjaan itu pasti pasti ada ada, lah iya sih. gitu. Ya, Tapi ada nggak sih kayak separah yang reality show, kan kadang-kadang ini yang luar ya, kan suka ada tuh reality show yang kayak tiba-tiba model drama lah, lo kan apa begini-begini gitu. Sampai nggak segitu ya, sampai segitu ya? segitunya sih. Kalau Oh, yang aslinya reality show sebenarnya kan gitu ya? biasanya memang dihiperbolakan kan, gitu, Oke. biar seru gitu kelihatannya. Oh, berarti kamu misalkan nih di antara model-model kamu lagi ada drama gitu, kamu mungkin sebagai bapaknya kali ya, itu apa yang kamu lakukan? Kamu ikut campur di situ atau kayak ya udahlah gitu? Kita harus dengar dulu sih dari dua belah pihak. Aku selalu dengar dari sisi A dan sisi B, karena mungkin ada kenapa dia ngelakuin itu ya, kita harus dengerin kenapa alasannya gitu, dan kenapa dia begini harus tahu juga gitu. Nah habis itu mungkin baru kita omongin baik-baik penyelesaiannya seperti apa kayak gitu. Jadi nggak bisa main dengan satu sisi terus hantem yang satu, nggak bisa. Aku harus dengar juga dari sisi yang ini, kenapa dia bisa begini. Oh apakah dia kurang pengetahuannya atau kurang edukasi atau segala macam, yang kita harus tahu gitu sih. Oke. Nah kalaupun misalnya dia kurang ada pengetahuan ini, ya kita kasih tahu gitu sebagai yang kita sudah memiliki pengalaman lebih gitu ya, kita baiknya kamu seperti ini, baiknya kamu seperti ini kayak gitu. Bijak sekali. Iya. bijak Harus. sekali. Iya. karena baru Yes. Itu orang. proses sih, nggak langsung juga lo akan bisa menjadi wise seperti itu tanpa lo ada pengalaman. Karena pekerjaan yang ngatur orang banyak tuh nggak gampang ya. Iya. Kan orang tuh beda-beda karakternya. Setiap orang beda-beda. Dan ya lo harus tahu gimana cara handle masing-masing kepala dan kepribadian gitu. Aku penasaran sih awal mulanya tuh gimana James akhirnya memutuskan buat fokus di bidang ini gitu sebagai fashion choreographer. Awalnya apakah dulu pernah emang sekolah kah atau apa? Enggak sih, kalau dulu tuh aku awalnya sebagai asisten desainer. Sebagai asisten desainer di sebuah retail store. Habis itu dalam waktu 1 bulan tuh aku dipromot sebagai store manajernya. Di saat itu banyak nih stylist yang minjem baju ke toko itu gitu. Nah ACC untuk minjem bajunya kan ke aku. Di situ aku banyak kenal stylist, jadi aku punya networking stylist. Selesai bekerja di situ, aku coba ditawarin kerja di manajemen, talent management gitu. Nah bermodalkan networking dengan stylist tersebut, aku coba menjual talent yang saat itu aku pegang ke stylist tersebut untuk photoshoot gitu. Jadi emang awalnya photoshoot dulu, aku belum tahu dunia runway karena belum ada koneksi ke sana sama sekali. Jadi hanya photoshoot dulu gitu awalnya. Bermodalkan itu, kontak-kontakin aku sekarang di talent management, aku punya model ini nih, kirimin komposit segala macam gitu. Dari situ baru mulai pelan-pelan. Berarti emang dari awal udah di industri fashion ya udah. Iya, udah tapi masih photoshoot only gitu. Nah waktu itu pernah modelnya diajak fashion show, habis itu kayaknya nggak ada koreografernya gitu. Oh saat itu kecemplungnya. Iya. Tapi itu kamu udah bikin agensi sendiri atau Udah. Oh, itu udah. Udah, itu awal-awal terus kayak ini kan karena sekolahan gitu, jadi aku iseng bantuin lah gitu. Posenya di sini segala macam gitu. Nah berawal dari situ sih tiba-tiba jadi koreografer gitu. Oh gitu, berawal dari bantu-bantuin ketulisan ya. dan emang juga pasti bakat ya kayaknya ya, udah tahu gitu. Tadi udah punya secara visual vision udah tahu gitu loh. Iya, cuma yang masih ngeraba sih. Maksudnya kayak cuma sekedar waktu itu kan kayak sering lihat show kayak gimana gitu. Pada saat di fashion retail itu kayak nonton show kayak gini gitu. Tapi kayak di industri ini sebenarnya ada nggak sih sekolah khusus buat
calon fashion choreographer gitu atau Nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Kamu modalnya networking sih Iya. kalau kayak gini. Gitu. Sama belajar ya berarti. Kalau Iya. belajar koreo kan, iya belajar koreo kan Kayak, dari mana kalau biasanya? Cuma modal nonton aja. Enggak juga sih. Iya Jadi juga. kayak dulu aku sering bantuin juga di backstage. Jadi berawal dari backstage gitu. Jadi tahu gimana pekerjaan menyusun fashion show itu seperti apa. Belajar dari pengalaman sendiri berarti ya? Iya. Oh berarti kamu tuh benar-benar yang kayak kecemplung di Otodidak sini belajar, kecemplung di sini belajar. Iya, jadi learning by doing sebenarnya kalau aku ya. Tapi tadi sekolahnya sendiri memang nggak ada. Enggak sih. Hmm. Nggak ada sekolah fashion choreographer. Iya sih. Iya juga. Kalau untuk agency juga nggak ada sekolahnya ya kayaknya. Nggak ada. Iya sih itu bener-bener otodidak. Jadi ini kemampuan yang sebenarnya nggak semua orang bisa lakukan, tapi ya mungkin learning by doing sih. Iya, Tapi ya. banyak nggak sih kayak koreografer buat fashion di Jakarta deh? Sekarang kan industri fashion udah makin maju sekarang ya, banyak fashion week lah, banyak Iya. kayak ya, acara-acara gitu. Banyak. Banyak Ada ya beberapa. berarti. Nggak cuma di Jakarta, maksudnya di tiap kota tuh punya koreografer pentolan masing-masing gitu. Oh, iya. Iya, aku lihat juga industri fashion Iya. kayak nggak pernah ada matinya loh. Walaupun kemarin COVID ya, macem-macem aja. Iya, pada saat COVID ya akhirnya fashion show-nya dibuat virtual kan, jadi lebih tapping gitu. Tapi tetap ada koreografernya seperti itu gitu. Dibikin tapi tanpa penonton gitu. Jadi kayak video shoot tapi dibikinnya fashion show dengan protokol kesehatan yang sangat ketat waktu itu gitu kan. Kamu juga ini berarti ikut turun waktu itu? Iya, dulu mah pada saat virtual itu kan semua yang ikut produksi itu harus tes dulu kan. Dulu masih apa yang ditusuk tuh? Nah, masih ditusuk yang apa Oh iya, antigen. antigen ya, masih ditusuk terus baru naik level yang swab gitu. Nah, kalau misalnya positif ya nggak bisa ikut gitu. Oh gitu. Oh karena ya tetap pas tappingnya tetap ini ya, tetap harus ada. Iya, karena pada tes saat kan. tapping kan model nggak mungkin pakai Ngaturin masker ya. kan, kadang ada yang Iya. copot masker segala macam gitu. Ataupun pakai masker juga yang transparan gitu, yang mengikat. Jadi pasca COVID sekarang udah makin bagus ya industri Iya, fashion. udah kembali lagi Terus kedepannya tahun depan juga makin oke. Menurut pastinya. Udah ada jadwal belum sih tahun depan akan ada show apa aja? Apa malah mungkin Udah. the next 5 years sudah ada jadwalnya? Iya biasanya berapa? Ada lah, udah tahun depan udah, maksudnya kan biasanya kita udah tahu nih fashion week yang ini bulan apa gitu. Cuma kadang kalau yang untuk mendekat lebaran gitu yang muslim kadang-kadang ngikutin jadwal lebaran tuh kapan. Jadi biasanya sebelum lebaran tuh bergeser lebih maju kan. Kalau lebaran kan lebih maju. Tiap tahun tuh lebih maju sebulan ya. Gitu. Jadi kadang-kadang jadwalnya jadi bergeser maju juga gitu. Gitu. Berarti kalau misalkan orang mau kayak hire kamu jasa tadi mungkin koreografer gitu, itu berapa bulan sebelumnya berarti? Enggak harus berapa bulan. Bisa dadakan Kadang emang? H-1, H-3. Oh, iya. Iya, bisa kayak gitu. Ya kalau misalnya emang kitanya kosong ya bisa. Tapi itu fashion show apa Hamin satu tiba-tiba? Ada lah, kemarin juga pernah Oh, gitu. ada. Oh gitu. Ada. Tapi lebih ke trunk show kalau kayak gitu. Lebih ke yang kecil-kecil. private show gitu. Private show. Oh, oke. Oh mungkin kayak brand ini mau kayak ada launching gitu ya? Iya, atau nggak cuma kayak customer gathering gitu ya. Jadi cuma scoopnya nggak besar gitu, cuma emang Iya sih. tamu-tamu private mereka, terus modelnya juga nggak terlalu banyak, ataupun mungkin bahkan nggak pakai model, misalnya pakai muse gitu. Pakai Gimana muse. pakai muse? Pakai muse tuh misalnya customer mereka yang sering mereka jadikan muse gitu. Oh, nggak pakai model ya, pakai Iya. kayak artis lah siapa gitu kan? Iya, yang atau jalan. KOL yang jalan segala macam gitu. Oh gitu. Itu dibayar nggak sih mereka? I don't know. Nah, berarti kalau misalnya pakai muse gitu, kamu tetap ngaturin si semua artisnya itu? Iya dong. Oh gitu. Aku pikir udah jalan aja. Oh enggak. Tetap harus GR juga. Oh. GR briefing segala macam. Iya. Lebih sulit mana? Ngatur artis Ngatur, atau iya. model? Ya maksudnya muse-nya atau si model kamu langsung. Kalau lebih sulit sebenarnya sih sama aja, cuma kadang di timing sih. Kalau misalnya model kan emang udah terkumpul semuanya di
satu waktu itu gitu. Jadi sekali briefing udah langsung semuanya gitu. Tapi kalau Muse kan kadang datangnya ada jam beda-beda segini, ada ya. jam segini. Jadi kita ngulang lagi dari awal, ngulangin lagi. Capek juga ya, Bu. Ya tapi itu tantangannya juga. Gitu. Misalnya kalau pegang Muse ya memang begitu gitu. Kadang ya dia baru datang briefing, terus ada yang datang lagi kita briefing lagi gitu. Terus apa sih suka dukanya sebenarnya di dunia fashion ini selama kamu berkecimpung, mau itu jadi fashion choreographer ataupun di model agency sendiri? Sukanya apa ya, banyak sih. Kita banyak belajar, banyak ketemu orang, terus membuat kepribadian kita jauh lebih baik. Gimana ketika kamu berurusan dengan orang tuh gimana cara handle-nya segala macam kayak gitu. Kalau dukanya? Dukanya ditelan aja sendiri. Kenapa tuh? Enggak lah, enggak. Enggak ada duka ya? Happy terus? Kita harus happy terus, setiap project harus happy terus. Gitu. Tapi itu sampai malam-malam gitu nggak sih yang kayak mungkin harus subuh-subuh Oh standby? iya. Oh juga? Kalau show gitu? biasanya kita standby dari subuh, nanti show-nya bisa malam gitu. Cuma kita Ngapain kau standby dari subuh? karena kita harus GR Tes gitu. panggung kali ya. Gitu. Iya, kita GR kan dari pagi. Apalagi kalau misalnya show-nya di mall gitu kan, kita harus GR kelar itu sebelum mall buka. Nanti show-nya mungkin either sore. Oh gitu. Iya. Tapi kamu selama menunggu acaranya itu di mall itu juga? Iya. Udah bercandaan aja kita ngumpul di Gitu? backstage, seru-seruan gitu. Kalau misalnya model kan memang habis itu ada fitting, terus make up iya. gitu. Ya, paling kita kalau di mall lebih enak karena kita masih bisa muter-muter mall, bisa nongkrong di coffee shop gitu. Atau enggak ya udah tidur aja gitu. Tidur ada disediain? Enggak, itu kita bawa sendiri. Bawa apa? Bawa kasur lipat? Enggak, itu bawa alas, bawa bantal gitu. Maksudnya kita udah prepare alat-alat Oh, ada buat itunya. maksudnya buat istirahat lah. Tapi repot juga berarti ya bawa nenteng-nenteng itu, walaupun mungkin sekedar bantalan. Iya, enggak lah, kan kita Repot punya banget. koper semua masing-masing. Oh, di koper. Oh, kamu bawa koper itu bawa bantal sebenarnya. Kirain bawa perlengkapan kerja, ternyata Iya. ya itu juga bekerja juga sih. Iya. Kapan juga. Maksudnya udah tahu misalnya kayak nunggunya lama ya, berarti kita udah harus siapin alat sendiri untuk biar menghibur diri selama kita di menunggu. situ. Gitu. Kukirain kayak boleh pulang dulu gitu kan. Boleh juga kalau misalnya emang boleh. udah nggak ada, misal terlalu lama panjang gitu gitu. ya, terus kayak ya udah ntar kita balik dulu. Cuma kan Jakarta ya, Oh ya, kayak males gitu, maksudnya bolak-baliknya gitu. Kadang ya udah deh di sini aja gitu, udah gitu. Ya biasa ya. Capek berarti ya. Kalau dibilang capek, semua kerja pasti capeknya. Cuma ya gimana kita ngatasin itu gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih James, kalau misalkan ada teman-teman yang lagi dengar dia pengen kayak kerja di industri yang sama gitu, kamu apa nih, ada pesan-pesan atau mungkin ada tips-tips barangkali? Atau jangan Kompetitor. gantikan posisi saya gitu. Pokoknya perbanyak networking sih. Misalnya kamu emang sukanya di industri mana, ya perbanyak networking di industri itu gitu. Kalau aku kan memang di awal networkingnya di fashion stylist gitu. Nah ya udah, jadi berkecimpungnya lah di situ gitu. Kalau misalnya emang kamu mau bekerja di industri yang lain, ya kamu perbanyak networking di industri itu. Karena jujur kalau pengalaman aku adalah ya networking lah modal utama aku gitu. Iya sih, semua pekerjaan maksudnya networking ya. Betul. Networking yang baik, terus jaga perilaku, jaga sikap, jangan terlalu banyak bergosip sana sini, belajar untuk Karena mungkin mendengar aja udah. Mungkin industrinya kecil ya, jadi bakal nyampe ya. Iya, maksudnya udah kayak belajar mendengar, kayak kalaupun misalnya kamu mau menjadi sesuatu, coba tawarkan diri kamu untuk membantu, misalnya kayak Kak, perlu bantuan ini enggak gitu. Nah dari situ mungkin kamu akan dilihat potensinya sama yang lebih senior untuk kayak ya udah gitu.
karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu datang gitu. Karena awal kesempatan datang pun aku juga berawal dari sebagai seorang kru gitu. Jadi bantuin di backstage. Nanti ada kesempatan tiba-tiba ya ibaratnya kalau misalnya yang kecil kamu udah bisa bertanggung jawab, nanti Tuhan akan kasih kok yang lebih besar gitu. Oh, luar biasa, James. Menginspirasi sekali. Iya. Kalau untuk para model atau calon model ada pesan nggak supaya karirnya sustainable gitu? Manage your professionalism, attitude, terus apa ya, bisa menjaga diri dengan baik sih. Oke. Gitu. Oke. Mau jadi model? Nggak cuma model sih, sebenarnya semua kita sebagai manusia di dunia pekerjaan ya harus menjaga hal itu. Betul, betul. Oke. Oke, kalau gitu. Thank you, James, Thank buat you, sharingnya. James, untuk sharing-sharingnya. You're welcome. Thank you banget. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan ingat setelah kerja, ayo cerita. Bye.